Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Suster Ilen Anika Sarit Sarumaha SCMM dengan NIM 1020240006, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita tentang video animasi pembelajaran dengan judul materi uji validitas dan reliabilitas untuk mata kuliah biostatistik. Dosen pengampu adalah Ibu Pemarida Simbolon SKMM Kes. Validitas. Uji validitas menurut Ari Kunto yang dikutip oleh Rangkuti tahun 2008, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas suatu alat ukur. Alat ukur yang valid mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya alat ukur yang kurang valid mempunyai validitas yang rendah. Tinggi rendahnya validitas alat ukur dapat menunjukkan bahwa data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu sistem yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi valid jika berkolerasi signifikan terhadap skor total. Teknik pengujian SPSS sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate person, product moment person, dan correct item total correlation. Uji validitas dan reliabilitas dapat dilakukan juga dengan uji person correlation yang dibandingkan terhadap nilai total pada setiap item instrumen riset dengan sampel yang direkomendasi lebih besar 30 responden. Standar yang digunakan dalam uji validitas instrumen penelitian umumnya adalah dengan membandingkan antara nilai corrected item dengan total correlation dengan R-table dengan tingkat signifikansi 95%. Untuk rumus uji validitas person product moment dengan rumus bisa kita lihat di depan dengan keterangannya R X Y yaitu koefisien korelasi antara variabel X dan Y. X yaitu skor setiap item, Y itu total skor, HY jumlah perkalian. X2 jumlah dari kuadrat X, Y2 jumlah dari kuadrat Y, N adalah jumlah subjek. Untuk menentukan koefisien korelasi, kita menggunakan rumus yang di depan dengan keterangan N jumlah sampel, X skor pernyataan, dan Y skor total. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka variabel dikatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel dikatakan tidak valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas menurut Hussaini adalah proses pengukuran terhadap ketepatan dari suatu instrumen. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, stabil, dan dependabilitas, sehingga bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas juga merujuk pada tingkat keterandalan sesuatu dan dapat dipercaya. Uji reliabilitas adalah suatu luaran nilai yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran sekali atau lebih terhadap suatu fenomena permasalahan riset pada populasi target yang sama dan dengan instrumen penelitian yang telah digunakan sebelumnya. Uji reliabilitas dilaksanakan apabila semua pernyataan dari instrumen sudah dinyatakan valid. Pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara one-shot, yaitu pengukuran dengan sekali pengambilan data responden. Pengukuran terhadap instrumen riset hanya sekali, dan kemudian hasil nilai R dibandingkan dengan nilai R tabel, yaitu dengan cara one-shot dilakukan mengajukan set pernyataan atau pertanyaan sesuai variabel-variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dimulai dengan menguji validitas terlebih dahulu. Jadi, jika pertanyaan tidak valid, maka pertanyaan tersebut dibuang.
Item pernyataan atau pertanyaan instrumen riset ada yang nilainya marginal valid, memiliki selisih 0,1, atau dekat dengan hasil nilai tabel R-tabel. Maka pernyataan atau pertanyaan tersebut dapat diperbaiki kalimatnya sesuai input baliknya. Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan instrumen riset yang sudah valid kemudian secara bersama-sama diukur nilai reliabilitasnya. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain tes retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan rumus koefisien alfa sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama dengan keterangan rumusnya. Alfa sama dengan nilai reliabilitas instrumen, K itu jumlah item pertanyaan, B2 adalah jumlah varian setiap item, 2T adalah total varian. Dan untuk menentukan jumlah varian butir dicari dengan rumus di mana alfa kuadrat adalah varians, sigma X jumlah skor, N adalah jumlah responden. Kategori koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut. 0,80 lebih kecil dari 1,00, reliabilitas sangat tinggi. 0,60 lebih kecil dari 0,80, reliabilitas tinggi. 0,40 lebih kecil dari 0,60, reliabilitas sedang. 0,20 lebih kecil dari 0,40, reliabilitas rendah. Dan min 1,00 R11 0,20, reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Sekarang kita masuk pada contoh kasus, yaitu seorang dosen Prodi Manajemen Informasi Kesehatan sedang melakukan penelitian untuk mengukur kepuasan mahasiswa tingkat akhir terhadap sistem informasi kesehatan yang digunakan di rumah sakit tempat mereka melaksanakan praktik kerja lapangan. Untuk itu, dosen tersebut menyusun sebuah kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan. Kuesioner tersebut diberikan kepada 15 mahasiswa yang telah menyelesaikan PKL. Setiap mahasiswa diminta memberikan penilaian terhadap masing-masing pernyataan menggunakan skala Likert 1-5, di mana 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Data hasil pengisian kuesioner oleh 15 mahasiswa disajikan dalam bentuk tabel berikut. Inilah tabel data mahasiswa tersebut, di mana kita langsung menentukan D1, D2, D3, D4, kita tulis semua, dan kita totalkan semua dari D1, D2, D3, D4, hasilnya ada 18, 15, dan lain sebagainya. Setelah itu kita menentukan nilai sigma X. Sudah saya lampirkan semua hasilnya. Kita tentukan juga nilai sigma Y, nilai sigma X kuadrat, nilai sigma Y kuadrat, nilai sigma X dikali Y, nilai sigma X kuadrat, dan nilai sigma Y kuadrat keseluruhan totalnya. Bisa kita lihat bersama untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal tersebut. Di mana pertama sekali kita menentukan nilai R1-nya dengan rumus yang sudah ada, yang sudah saya tampilkan, dan kita isi semua berapa jumlah nilai sigma SC sesuai dengan tabel yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya bagikan sebelumnya, sehingga nilai R1 sama dengan 0,976 dan nilai R2 0,861. Untuk nilai R3 0,790, R4 0,926. Semua nilai tersebut baik nilai R1, R2, R3, R4 sudah valid. Setelah itu kita masuk pada contoh soal uji reliabilitas, di mana contoh kasusnya sama, namun dalam pengerjaannya kita tambahkan tabel total kuadrat, R1 kuadrat, R2 kuadrat, R3 kuadrat, R4 kuadrat, di mana total kuadrat itu diambil dari total yang di sampingnya, di mana 18 kali 18 hasilnya 324, 15
pangkat 2 yaitu 225, sedangkan R1 kuadrat sampai R4 itu dari hasil nilai D1, 5 dikali 5 hasilnya 25, sedangkan D2 4 kali 4 hasilnya 16. Di situ nampak di R2 sampai seterusnya. Setelah itu kita totalkan paling bawah berapa total keseluruhan jumlah data tersebut atau jumlah nilai tersebut. Setelah itu, kita mencari nilai varians butir reliabilitas 1 sampai 4 dengan rumus yang sudah saya bagikan, sehingga kita mendapat R1 sama dengan 0,862, R2 0,533. Untuk R3 0,462, R4 0,728. Jumlah hasil yang kita dapatkan sesuai dengan total R1, R2, R3, R4, maka kita jumlahkan keseluruhan nilainya tersebut menjadi 2,585. Kemudian kita mengerjakan langkah selanjutnya yaitu mencari nilai varians total dengan rumus yang ada tadi, yaitu alfa, masukkan data tersebut, hasilnya berapa nilainya, sehingga kita mendapat jawaban alfa 2T sama dengan 8,2. Setelah itu kita masuk ke rumus sesuai dengan rumus yang sudah saya bagikan dari awal. Maka R-nya sama dengan 0,913, reliable. Maka setelah kita menentukan nilai tersebut dan kita kerjakan secara manual, maka kita melihat apakah yang sudah kita kerjakan manual tersebut sungguh-sungguh sesuai dengan hasil yang kita kerjakan di SPSS. Jika sesuai manual, berarti yang kita kerjakan di SPSS juga sama. Bisa kita lihat bersama sesuai yang sudah saya kerjakan sebelumnya untuk hasil SPSS, di mana hasil SPSS sama nilainya dengan T hitung untuk perhitungan secara manual. Bisa kita lihat kalau di SPSS percent correction 0,976 dan untuk T hitung tadi 0,976 sudah pas, dan untuk V2-nya untuk percent correction 0,861 sedangkan di T hitung 0,861 sama. Dan kedua V3-nya percent correlation untuk SPSS 7,90, 0,790 sama dengan T hitung 0,790, dan untuk V4 percent correlation 0,926 sama dengan T hitung 0,926. Berarti data tersebut valid. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.